Jadi kali ini kita akan membahas tentang membuat karya musik pada anak. Materi ini penting ya. Jadi setelah kita mengetahui apa itu musik, apa itu unsur-unsur musik, fungsi musik, seni pertunjukan musik, hal-hal yang mendukung dalam membuat sebuah komposisi musik. Nah, kita juga perlu mengaplikasikannya ke ranah ekspresi, yaitu dengan membuat karya musik untuk anak-anak. Di sini ya, karena kita tonggaknya masih ke ranah pendidikan anak-anak, jadi kita ngobrolin tentang hal-hal apa aja untuk membuat karya musik pada anak dirasa mudah, layak, dan berfungsi sebagaimana tujuannya kita gitu. Sebenarnya sama aja gitu ya. Kalau untuk musik yang dewasa, musik yang anak-anak, pada prinsipnya kurang lebih sama seperti tari gitu. Untuk anak-anak sama untuk usia dewasa juga kurang lebih sama, unsur-unsur yang ada di dalamnya juga sama. Cuma pastilah ada tujuan-tujuan yang berbeda gitu antara anak-anak dan yang usia dewasa. Penikmatnya aja udah beda gitu kan. Terus pelakunya juga pasti kita berbeda nyiapinnya gitu. Kalau misalnya pelaku musiknya anak-anak, kita pasti ngehandle-nya beda, dari pemilihan alat musik misalnya, terus pemilihan temanya, terus pemilihan siapa aja yang main, terus pembagian. Misalnya kita mau membuat sebuah kelompok kecil dalam bermusik gitu kan, kita juga pasti harus memilih suara siapa nih yang bagus untuk jadi vokal, misalnya siapa anak yang terampil untuk bermain pianika atau bermain angklung, atau siapa anak yang terampil untuk bermain rebana. Nah, itu juga pasti berbeda antara pemilihan anak-anak dengan yang usia dewasa, begitu ya. Jadi karya musik atau lagu yang dibuat itu mempunyai karakteristik tertentu menurut suasana yang dituju. Dalam hal ini, lagu yang dibuat ditujukan untuk anak-anak usia prasekolah dan usia sekolah dasar. Pada dasarnya, setiap anak memiliki kemampuan menanggapi musik. Tanggapan tersebut akan direkam menjadi perbendaharaan musikal dalam ingatan dan perasaannya. Dengan keadaan tersebut, guru mempunyai kesempatan menanamkan nilai-nilai pendidikan kepada anak melalui lagu yang diajarkan. Karena lagu yang mempunyai karakteristik sesuai dengan usia anak tidak hanya berkenaan dengan aspek syair atau kata-kata, namun menyangkut pula aspek musikalnya, seperti susunan nada-nada, panjang pendek melodi, dan ekspresi lagu. Maka dari itu, proses membuat lagu, terutama lagu anak-anak, perlu memperhatikan baik aspek musikal maupun aspek didaktis dari sebuah lagu. Jadi kita dituntut untuk dapat menentukan motif lagu seperti apa, frase, kalimat, bentuk motif lagu sesuai ide yang bagaimana, terus kalimat lagu yang cocok, serta syair-syair lagu yang cocok untuk anak-anak usia dini gitu ya, usia dasar nih. Seperti yang teman-teman semuanya tahu, kalau lagu anak-anak itu kan ada lagu cicak-cicak di dinding, terus ada lagu menanam jagung, terus ada lagu kutilang, ada lagu burung hantu, ada pokoknya banyak banget kan lagu-lagu anak-anak yang sudah ada dari zaman dahulu hingga sekarang, seperti itu. Terus ditambah lagi nih, kalau kita masa-masa yang sekarang, kalau dulu kan kita mau tahu lagu-lagu luar, karya-karya lagu anak-anak yang ada dari luar negeri kan agak susah ya. Namun sekarang dengan perkembangan teknologi, kita udah pada tahu nih lagu-lagu ciptaan-ciptaan yang ada di luar untuk anak-anak, yang terasa juga lebih memudahkan gitu untuk kita. Misalnya kalau teman-teman suka buka Pinkfong, terus ada Cocomelon yang Baby Shark. Nah, itu ya, itu kan merupakan karya-karya dari luar.
yang memudahkan kita gitu untuk ngajarin anak-anak gimana musiknya itu dinamis, musiknya itu mencitrakan anak-anak banget, kehidupan anak-anak itu seperti apa. Terus ada juga edukasi di dalamnya, misalnya nih contohnya lagi lagu kepala, pundak, lutut, kaki. Nah itu jadi saat kita mengajarkan anak atau saat kita bernyanyi bersama anak, di situ kita juga bisa mengajarkan anak tentang apa sih kepala, yang mana sih pundak, yang mana sih lutut, yang mana sih kaki gitu kan, mana ya mata, telinga, mulut, dan hidung. Nah seperti itu. Atau misalnya lagu-lagu lain kayak Baby Shark, nah itu kan musik yang mereka ciptakan gitu ya, musik yang mereka tampilkan itu tuh dapat memudahkan anak-anak gitu, karena musiknya tuh ceria gitu. Jadi di situ anak-anak juga bakalan belajar, oh ternyata bayi shark itu kecil, terus dia punya grandma shark, terus ada daddy shark, mommy shark. Nah seperti itu. Jadi di situ sebenarnya mengajarkan struktur keluarga ya, mengajarkan struktur keluarga. Kalau di dalam sebuah keluarga itu ada ayah, ada ibu, ada anak, ada kakek, ada nenek. Nah itu yang dikemas dalam bentuk shark atau dalam bentuk ikan gitu kan. Nah itu berbagai macam contoh jenis-jenis lagu anak-anak yang juga bisa menjadi bahan-bahan edukasi gitu ya. Jadi anak-anak belajar nih, oh ternyata kalau shark itu giginya tajam, oh ternyata shark itu kalau menggigit kuat. Nah seperti itu. Jadi apa aja sih yang bisa kita siapin dalam membuat lagu? Yang pertama itu ada gagasan. Sebelum membahas lebih rinci tentang pembuatan lagu, perlu dipertegas dahulu yaitu istilah-istilah dalam lagu gitu ya. Jadi untuk menemukan gagasan itu juga merupakan seni kehidupan. Hasilnya tidak dapat diduga. Prosesnya dapat dilalui dengan sederhana, namun kadang juga melalui proses yang panjang dan berputar-putar, serta memerlukan waktu yang lama. Dapat saja ketika kita sedang duduk, lagi termenung, atau kita lagi makan. Nah itu biasanya suka muncul gitu ya, ide-ide, gagasan-gagasan tuh suka muncul gitu. Nah itu sering juga dialami oleh para seniman seperti itu. Jadi kadang kalau tiba-tiba muncul idenya, nah itu ada yang langsung dicatat atau ada yang langsung direkam. Misalnya nih lagi muncul, tiba-tiba muncul treng gitu kan, oh syair ini bagus nih gitu ya, udah langsung dicatat. Atau lagi muncul gerakan nari apa gitu yang tiba-tiba kepikiran, oh bagus nih tariannya ini nih, gerakannya seperti ini nih, kalau nanti saya bawain misalnya. Nah itu biasanya banyak seniman-seniman tuh yang langsung disimpan gitu, baik direkam, baik ditulis atau apapun itu. Jangankan itu, kita aja biasanya kalau lagi inget pengen bikin quote atau pengen bikin kalimat-kalimat yang menarik gitu ya, kadang kan suka ya tiba-tiba kalau kita habis ngeliat ada apa di jalan, atau ada kegiatan apa, atau ada insiden apa, atau kita habis menonton film apa, nah itu kan kita suka, suasana itu suka terbawa gitu. Nah tiba-tiba ide-ide itu muncul gitu kan. Nah itu biasanya kita langsung tulis gitu, kalimat-kalimat, quote-quote. Nah itu biasanya langsung aja kita tulis. Nah seperti itu juga dengan gagasan-gagasan yang muncul saat kita ingin membuat sebuah garapan lagu, maupun garapan tari, maupun garapan dari seni-seni lainnya, baik rupa maupun teater ya. Jadi sering seperti itu keadaannya. Kenapa? Karena kita sebagai seniman tentu saja dituntut untuk melakukan originalitas atau membuat karya cipta yang memang hasil kita sendiri. Nah itu yang mahal ya, beda dengan kalau kita meniru, kalau kita mengimitasi. Kalau kita mengimitasi tuh jatuhnya kita kan niru, jadi itu tidak terlalu butuh ide yang besar. Tapi kalau kita membuat sesuatu yang baru, itu pastinya kita butuh ide-ide atau gagasan-gagasan baru gitu, yang lebih kompleks, yang lebih menjadikan diri kita ini berbeda gitu daripada pencipta-pencipta lainnya gitu ya. Itu kenapa kalau kita ngelihat nih, kenapa ya Ahmad Dhani tuh kok bisa beda sama Ari Lasso, kok bisa beda sama Agnes Monica. Nah itu adalah
karena karya ciptanya mereka, hasil-hasil lagunya mereka itu tentu saja berbeda gitu. Jadi kalau semakin berbeda, semakin unik gitu, akhirnya akan semakin diterima masyarakat, jadi semakin terkenal gitu ya. Misalnya aja nih yang sekarang lagi booming kan sinetron Ikatan Cinta di RCTI gitu. Nah, kenapa booming nih daripada sinetron-sinetron yang ada di televisi lain gitu? Oh, ternyata dikemas gitu, acara ini tuh sesuai gitu dengan kehidupan di dunia nyata atau sesuai dengan minatnya penonton. Misalnya ranah penontonnya adalah ibu-ibu atau anak muda. Nah, itu ya. Begitu juga dengan K-pop, begitu juga dengan boy band misalnya. Kenapa anak-anak kita yang sekarang suka sama K-pop? Kenapa yang sekarang tuh dibilang ganteng adalah artis-artis K-pop gitu? Mungkin zaman dulu di tahun 90-an mungkin yang ganteng itu bukan artis K-pop, tapi yang ganteng itu misalnya kayak Anjasmara atau Ari Wibowo, Nia Daniati, itu cantik, ganteng menurut kita di masa-masa 90 atau 80-an. Tapi sekarang muda-mudi sekarang bilangnya yang ganteng itu adalah anggota-anggota BTS misalnya. Yang cantik itu adalah Lisa Blackpink, Rose Blackpink, atau ITZY, SNSD segala macam. Nah, itu ya. Jadi atau mereka lagi nonton Lee Min Ho yang drama-drama Korea seperti itu. Jadi kalau zaman dulu misalnya masih inget nih ada film FC, ada film Endless Love gitu kan. Nah, itu zaman itu yang menurut kita paling ganteng tuh Tommy Se, FC gitu di zaman itu gitu. Nah, namun sekarang keluar lagi artis-artis baru dengan tampilan yang baru, akhirnya kita bisa bilang kayak Lee Min Ho itu ganteng gitu ya. Terus begitu juga dengan penyanyi gitu. Makanya hebat banget seperti Agnes Monica itu, dia bisa dari kecil, dari zaman anak-anak dia diterima sama masyarakat dengan lagu anak-anaknya. Sampai dia remaja, sampai dia dewasa pun dia sukses gitu. Dia sukses membawakan lagu-lagunya hingga bisa terus diterima sampai dia dewasa gitu. Biasanya kan ada ya artis-artis itu yang cuma terkenal di usia-usia kecil. Zaman dia misalnya Trio Kwek Kwek ya. Dulu kita tahu Trio Kwek Kwek itu bertiga udah booming banget dengan lagu Katanya, dengan lagu apapun itulah lagunya. Terus sekarang kita lihat ya Leoni nggak lagi nyanyi gitu kan. Begitu juga dengan yang Dea Ananda segala macam, itu juga kita udah nggak tahu gitu jejaknya di mana. Atau dulu zaman-zaman kecil tuh ada lagu-lagu Tersanjung yang dinyanyiin sama Mega Utami gitu kan. Nah, zaman itu booming nih si Mega Utami nih nyanyiin lagu Tersanjung. Tapi sekarang kita nggak tahu si Mega Utami itu ada di mana. Nah, itu ya. Itu kenapa? Karena tadi eksistensi itu diperlukan dari keunikan. Jadi sebuah gagasan, sebuah ide itu juga muncul dari keunikan sendiri. Itu kenapa bisa aja nih teman-teman misalnya Siti membuat sebuah karya yang jauh berbeda dengan Agus. Nah, bisa aja karena memang mereka mempunyai ide dan gagasan-gagasan yang berbeda, dan hal itu yang mahal harganya gitu. Eksistensi itu yang mahal, yang diterima masyarakat itu yang mahal. Kan kita nggak pengen ya misalnya membuat sebuah karya itu cuma booming di saat lagi viral aja gitu, ternyata setelah nggak viral udah hilang lagi gitu. Misalnya kayak kalau kita tahu beberapa kurun waktu kemarin ada Sesar kan yang goyangan pakai seruling yang tenet tetet. Nah, itu zaman itu booming, tapi karena Sesar tidak melakukan inovasi, tidak melakukan gerakan-gerakan baru atau mencari lagu-lagu baru yang membuat dia booming, alhasil sekarang kita udah jarang banget ngelihat Sesar ada di TV seperti itu. Begitu juga dengan artis-artis yang keluar dari ajang-ajang pencarian bakat. Nah, saat itu booming gitu kan. Terus nanti kalau ada lagi ajang pencarian bakat generasi tahun berikutnya, nah itu bisa, kalau tidak selalu mempertahankan kualitas maka akan tergantikan selalu gitu. Nah, itu kenapa tadi gagasan-gagasan, ide-ide itu dirasa harus tetap ada dan melekat di dalam diri kita sebagai pencipta atau sebagai pelaku seni ya. Berikutnya ada pendekatan dalam membuat lagu. Nah, di sini sebuah lagu setidak-tidaknya dapat dilihat dari dua unsur yang membentuknya.
yaitu ada unsur musikal dan unsur bahasa. Unsur musikal adalah unsur yang tersusun atas materi nada dan sifat-sifatnya. Kalau unsur bahasa itu adalah unsur syair yang memberi makna dari kata-kata. Jadi ada kan kalau kita biasanya dengerin sebuah lagu itu kita nginget banget liriknya karena oh lagi patah hati nih, jadi liriknya ngena, atau misalnya musiknya yang gampang kita ingat. Nah itu jadi ada dua macam tadi ya. Dan itu nggak masalah kalau di dalam bermusik, karena membuat musik itu kan dipengaruhi oleh banyak faktor. Jadi nggak masalah kalau kita mau mulai membuat musik itu dari membuat syairnya dulu misalnya, atau dengan menyusun rangkaian nada terlebih dahulu. Itu tergantung ide mana yang lebih dahulu timbul, maka proses membuat lagu dapat dimulai. Proses selanjutnya juga akan mempunyai berbagai kemungkinan dan tidak harus menyelesaikan salah satu unsur terlebih dahulu. Jadi dari mana aja proses membuat lagu itu dimulainya pada dasarnya sangat ditentukan oleh kehendak dari pembuat lagu tersebut. Maka membuat lagu tidak harus merupakan hasil karya satu orang, namun dapat merupakan karya dari 2 orang, 3 orang, atau lebih yang masing-masing dapat mempunyai peran pada salah satu unsur, yaitu melodi atau syair. Jadi pada lagu yang dikerjakan oleh lebih dari 1 orang akan jelas tertulis pada bagian pencipta gitu ya. Jadi misalnya lagu oleh Dwi Oktariani, syair oleh Hartono misalnya seperti itu. Itu boleh aja. Jadi nggak harus Dwi Oktariani ini yang menciptakan syair, yang menciptakan musik, tuh nggak perlu, nggak harus gitu ya. Tapi boleh gitu, boleh dari beberapa orang. Terus kita juga harus memiliki kemampuan tentang bayangan nada. Jadi kita juga harus memiliki kemampuan tentang bayangan nada. Ini maksudnya adalah bayangan nada itu tanggapan seseorang mengenai tinggi rendah nada berdasarkan pada dasar tangga nada tertentu. Jadi dasar tangga nada tersebut merupakan titik pusat di mana aliran rangkaian nada akan menuju. Seperti juga kata pepatah gitu, sejauh-jauhnya bangau terbang ia akan kembali ke sarangnya. Nah demikian pula dengan sifat rangkaian nada-nada dalam suatu lagu. Jadi lagu ini umumnya dimulai dari salah satu unsur dasar tangga nada. Rangkaian nada-nada berikutnya dapat saja berputar ke sana kemari. Pada akhirnya rangkaian nada tersebut mengarah pada nada dasar tangga nada. Jadi memang begitu. Biasanya nih maksudnya gini ya. Misalnya kita lagi dengerin suatu musik, terus ada refnya. Nah nanti ujung-ujungnya juga bakalan kembali lagi ke ref gitu. Ada nada-nada inti gitu, ada nada-nada yang memang menjadi panutan untuk kembali gitu. Jadi atas dasar tanggapan terhadap bayangan nada ini dapat ditentukan rangkaian nada seperti apakah yang sesuai untuk mengekspresikan suatu melodi. Cara yang dilakukan untuk membuat melodi dengan bayangan nada biasanya dengan menyuarakan melalui vokal secara langsung baik berupa senandung maupun solmisasi. Jika pembuat lagu memiliki kemampuan tentang notasi musik, maka ia dapat mencatat susunan nada yang dibuatnya ke dalam notasi tertentu. Jadi yang perlu kita ingat nih, notasi musik hanya merupakan sarana dalam mengolah dan mengkomunikasikan musik. Dengan demikian yang penting adalah notasi tersebut dapat dimengerti oleh orang yang membacanya. Hasil susunan-susunan nada tadi yang telah ditulis dalam notasi dapat disuarakan baik dengan vokal maupun instrumen tertentu. Hal itu akan memudahkan proses perbaikan rangkaian nada-nada yang menyusunnya bila diperlukan. Dengan susunan nada yang tertulis, susunan nada tersebut dapat disuarakan berulang-ulang untuk melihat jika ada bagian yang perlu diubah, tentu agar rangkaian nadanya menjadi lebih indah dan sesuai dengan ide-ide yang diharapkan gitu ya. Jadi saat kita menciptakan sebuah lagu itu kita juga harus memiliki kemampuan tentang bayangan nada. Apakah akan kembali ke nada itu atau enggak, atau akan berjalan seperti apa nih nada-nada yang
tercipta gitu. Nah, itu kita juga harus memiliki kemampuan tersebut. Setelah kita memiliki kemampuan itu, kita dilanjutkan dengan mengeksplorasi alat musik. Nah, di sini arti eksplorasi sendiri kan ya menjajaki berbagai macam rangkaian nada. Alat musik yang dapat digunakan untuk eksplorasi musik adalah alat musik bernada melodis. Jadi alat-alat musik yang cukup populer antara lain misalnya gitar, ada keyboard dan sejenisnya kayak piano, pianika, seruling misalnya. Nah, itu bisa dipakai gitu ya. Jadi prosesnya dapat dilakukan dengan memainkan tangga nada tertentu mulai dari nada dasarnya, misalnya nih dari C sebagai nada dasar pertama, terus ke C mayor, terus susunan solmisasinya ada do gitu ya. Selanjutnya pencarian dilakukan dengan merangkai dari satu nada ke nada berikutnya dengan berbagai variasi jarak nada. Misal, nada berjarak 2 langkah dari nada do adalah re, nada berjarak 3 langkah adalah mi, dan seterusnya. Misalnya cicak-cicak di dinding kan gini nih, sol mi mi fa sol fa mi fa la sol fa mi. Nah, itu kan ada ya dari sol mi misalkan dari sol tuh 5, mi tuh 3. Nah, itu kan ada sol mi berarti 2 kali. Nah, itu ada rentang gitu maksudnya. Jadi dari sol 5 ke 3 ada berapa? Ada 4 gitu kan. Nah, ada yang kosong gitu. Terus mi fa sol balik lagi nih dari mi ke fa ke sol gitu. Nah, itu ya. Jadi di situ adalah ada jarak di antara nada gitu. Berikutnya ada juga spontanitas atau intuisi. Pendekatan secara spontan bukan langkah yang buruk. Pendekatan ini dapat memunculkan ide-ide musikal yang lebih asli dan khas. Ekspresi yang dihasilkan juga lebih mengena, namun pendekatan ini memerlukan daya ingat musikal yang lebih tinggi, sebab perubahan suasana yang terjadi pada saat ide musikal muncul dapat menyebabkan ide tersebut hilang atau sukar dirangkai kembali. Terus tahap eksplorasi musik secara spontan dapat didukung dengan penggunaan alat perekam. Nah, gini ya, jadi biasanya tuh kendala-kendalanya saat membuat musik atau saat membuat tari itu adalah saat kita mengeksplorasi, kita melakukan hal-hal spontan, itu akhirnya kita lupa gitu. Saya sering banget kayak gitu. Jadi misalnya kayak kita aja nih lagi bersenandung, nah misalnya kita lagi ingetnya itu, entar udah jalan, kita misalnya lagi di jalan nih tiba-tiba kelintas gitu kan, ada nada-nada yang terlintas aja, terus tiba-tiba kita udah saat berhenti lupa gitu kan, aduh tadi kayaknya di jalan ada bikin senandung deh, kayaknya tadi ada nada-nada yang tercipta deh, tapi apa ya? Nah, itu jadi sesuatu yang spontan itu biasanya cenderung lebih cepat hilang gitu. Sama dengan kalau kita membuat gerakan tari gitu. Itu kenapa biasanya saya suka, kalau di bidang nari saya suka berdua sama teman saya. Fungsinya apa? Yaitu jadi saat saya lagi eksplorasi gerak, saat saya lagi mencari gerakan baik dengan iringan musik ataupun tanpa iringan musik sebagai stimulus gitu. Nah, di situ juga teman saya fungsinya adalah menghafal. Jadi saat saya membuat gerakan tuh wa gapat ma 6 jupan, tuwa gapat ma 6 jupan, gerakan 1, gerakan kedua, habis itu saya coba apply gitu, saya coba aplikasikan itu ke anak-anak dan hasilnya adalah nanti suka berbeda gitu. Jadi saat yang kedua misalnya saya membuatnya gerakan tuwa gapat ma 6 jupan gitu kan. Jadi 1 2 naik ke atas, terus setelah itu nanti jatuhnya kadang sampai ke anak tuh akan ukel dulu baru naik turun. Nah, itu biasanya teman saya suka ingetin, Kak tadi bukan kayak gitu gerakannya, tadi gerakannya seperti ini. Oh iya ya. Nah, itu jadi memang tahap eksplorasi itu akan memunculkan spontanitas kita dan intuisi kita gitu. Itu kenapa nanti akhirnya kita juga suka lupa. Begitu juga saat kita bermain musik gitu. Jadi kadang nih kalau kita lagi nyanyi kita suka kayak spontan aja gitu, misalnya naik turunin nada, terus kita spontan aja kayak nge-explore lagu gitu, atau kita tiba-tiba ngerubah nadanya aja gitu kan, tiba-tiba kita kasih cengkok yang berbeda gitu di saat kita perform, padahal itu beda sama saat kita latihan. Nah, terus saat kita udah selesai nampil nih, ada temen yang nanya, tadi gimana sih caranya kayak gitu. Tuh kadang kita tuh kayak lupa gitu, karena kita ya saat itu kita explore panggung aja gitu, kayak spontan aja gitu, muncul tiba-tiba pengen nambahin ini, pengen nambahin itu. Nah, itu ya.
itu kadang suka terjadi dan sering terjadi. Maka dari itu fungsinya tadi rekam jejak, itu fungsinya. Jadi hasil karya, hasil dari spontanitas kita itu akhirnya bisa kita ulang gitu, bisa kita coba lagi dan bisa kita explore lagi menjadi sebuah paket karya yang baik gitu, paket karya yang jauh lebih sempurna gitu ya. Nah itu fungsinya kenapa harus kita rekam tadi, harus kita gunakan media-media lainnya seperti itu. Nah setelah itu ada langkah-langkah umum untuk membuat lagu. Yang pertama ada pemahaman isi atau tujuan dari pembuatan lagu. Memahami isi lagu yang akan dibuat akan memberikan banyak pengaruh terhadap lagu yang akan dibuat. Yang paling jelas tentu akan tampak pada syair lagu yang dibuat. Pemahaman terhadap isi lagu juga akan menentukan rangkaian nada-nada yang disusun menjadi melodi, sehingga watak melodi tersebut dapat mencerminkan makna lagu. Hal ini berpengaruh terhadap ritme atau irama lagu ya. Lagu yang berisi makna tentang kelembutan misalnya seperti Kasih Ibu tentu akan membuat susunan ritme ini berirama lembut. Sebaliknya, lagu yang menggambarkan kepahlawanan dan semangat disusun dengan pola ritme yang berirama tegas dan bertekanan. Misalnya lagu Seorang Kapiten Pelaut dan Menanam Jagung. Sehingga secara keseluruhan wujud lagu tersebut akan dapat memberikan makna yang diinginkan seperti tujuan yang diinginkan pula. Misalnya nih, kita lagu Menanam Jagung kan, cangkul, cangkul, cangkul yang dalam, menanam jagung di kebun kita. Ambil cangkulmu, kita bekerja tak jemu-jemu. Nah di situ ada rasa semangat gitu saat kita menyanyikan lagu itu. Jadi kayak kita mengajak orang-orang untuk menanam jagung, atau kita mau menceritakan bagaimana sih saat kita menanam jagung dengan semangat gitu ya. Begitu juga dengan Seorang Kapiten gitu kan. Nah itu kan lebih diceritakan dari lagu ini, baik dari syair maupun dari nada-nada yang tercipta, itu akan semangat gitu. Berbeda halnya dengan Kasih Ibu. Kasih Ibu kan lagunya lebih lembut, lebih mendayu-dayu, kayak kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa. Beda ya, karena di situ mau menunjukkan kelembutan hati ibu gitu, kelembutan hatinya ibu yang mengandung kita gitu. Itu kenapa lebih lembut jatuhnya lagunya kan. Ada part yang begini, hanya memberi tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Nah di situ ada cerita tentang kelembutan hati, keikhlasan hati dari ibu saat mengandung, saat membesarkan kita, kasih sayang yang diberikan gitu ya. Nah itu pembedanya dengan lagu Kapiten, dengan lagu Menanam Jagung. Begitu juga dengan suasana yang ada di lagu Ibu Tiri. Nah itu kan sama-sama ibu gitu, tapi sama-sama juga lagunya lemah lembut, tapi cerita yang dibawain tuh beda gitu. Kalau misalnya Kasih Ibu ya memang menceritakan tentang anak yang benar-benar disayang gitu sama ibunya gitu. Nah kalau misalnya lagu Ibu Tiri itu kan lebih kayak perlakuan yang berbeda dengan kasih ibu yang diharapkan gitu kan. Nah itu, jadi itu kenapa syair terus nada-nada yang disampaikan itu berpengaruh besar gitu saat kita sedang bernyanyi atau sedang menciptakan sebuah lagu gitu kan. Kalau lagu Ibu Tiri kan gimana ya, kayak gini ya kalau nggak salah ya. Ibu Tiri hanya cinta kepada ayahku saja, selagi ayah di sampingku, ku dipuja dan dimanja. Nah di situ ada pembeda gitu ya saat teman-teman ngedengerin saya waktu nyanyiin
lagu Kasih Ibu sama waktu saya nyanyiin lagu Ibu Tiri tadi gitu. Jadi ada penyampaian lebih kayak gimana ya, kayak nunjukin kalau aku tuh lagi disiksa loh sama ibu tiri aku nih, cuma baik di depan papa aku aja. Nah kayak gitu, beda dengan Kasih Ibu. Tadi Kasih Ibu saya ngebawainnya dengan suasana yang penuh rasa syukur gitu, kalau ibu tuh udah ngasih saya kasih sayang tuh bener-bener ikhlas, hanya memberi tapi nggak ada harapan kembali. Nah itu ya, itu kenapa teman-teman kalau mau membuat lirik ini harus bener-bener memahami apa sih yang mau teman-teman ceritain gitu. Misalnya mau membawain lagu tentang hewan, tentang cicak misalnya, atau tentang kodok, nah itu juga teman-teman jangan sampai bilang cicak itu lompat-lompat, atau jangan sampai syairnya cicak ini lagi terbang kayak kupu-kupu. Nah gitu kenapa kayak lagu kupu-kupu kan juga dia ngegambarin banget gitu ya kehidupan kupu-kupu. Begitu juga dengan cicak gitu kan, cicak yang ada di dinding, gimana cara cicak itu makan. Nah itu kan juga benar-benar hasil dari pemikiran tentang bagaimana sih cicak kalau lagi melakukan kehidupannya gitu. Nah itulah yang dieksplorasi, itulah yang dituliskan ke dalam sebuah syair gitu. Nah ada poin berikutnya, yaitu penguasaan dan penentuan nada-nada dasar pada tangga nada ya. Jadi di sini kayak kita mau pakai tangga nada mayor atau minor nih, seperti itu. Terus ada juga menentukan struktur lagu. Jadi sebuah lagu itu mempunyai bagian-bagian tertentu yang tersusun dalam struktur tertentu. Struktur lagu adalah susunan unsur kalimat musik yang membentuk suatu lagu. Jadi struktur tersebut dapat berbeda-beda untuk setiap lagu dan dapat juga sama. Struktur lagu tersusun atas kalimat-kalimat musik. Kalimat musik merupakan rangkaian nada yang mempunyai kesan makna yang utuh dan lengkap. Jadi sebuah lagu dapat terdiri atas sebuah kalimat musik atau lebih. Sebuah kalimat musik dapat dituliskan dengan sebuah simbol huruf kapital yang lazimnya mengikuti urutan huruf dalam abjad Latin, yaitu dimulai dari huruf A. Dua buah kalimat musik dituliskan dengan simbol huruf yang sama jika keduanya mempunyai kesamaan melodi, baik nada maupun pola ritmenya. Jadi jika kedua kalimat musik mempunyai melodi yang berbeda, maka simbolnya ditulis dengan huruf yang berbeda secara berurutan gitu ya. Jadi struktur itu ya memang sesuatu yang akhirnya menjadi satu gitu. Kayak misalnya gini aja deh, kita ngobrolin di sekolah. Jadi di sekolah kan juga punya struktur kan, punya struktur keorganisasian kan. Ada kepala sekolah, ada sekretaris, ada wakil kepala sekolah, ada bendahara, terus ada gurunya, terus ada anggota. Nah seperti itu. Jadi nggak bisa dilepasin gitu dari sebuah sekolah si unsur-unsur yang ada di dalam struktur ini gitu. Nah begitu juga dengan musik. Jadi kita nggak bisa misahin antara musik-musik yang tercipta atau tangga-tangga nada yang ada di dalamnya gitu. Jadi nggak bisa kita pisah-pisah. Nah itu kenapa dia mempunyai struktur musik. Nah berikutnya kita juga harus menentukan jangkauan nada. Kayak tadi lagu cicak-cicak di dinding itu kayak sol mi, dari sol ke mi, mi fa sol. Nah seperti itu ya. Itu maksudnya nih seperti itu. Terus menentukan puncak lagu. Puncak lagu ini misalnya kayak refnya mau seperti apa. Nah itu jadi pembukaannya itu mau yang lagunya nadanya seperti apa atau lirik-liriknya bagaimana, terus akhirnya nanti sampai ke puncak lagu, sampai ke ref gitu. Nah akhirnya dapat poinnya tek gitu, seperti ini. Alhasil lagunya bisa dinikmati, akhirnya lagunya bisa nyaman aja gitu didengar gitu ya. Terus kita juga punya menuliskannya dalam notasi musik. Jadi setelah kita tadi semuanya dari poin 1 sampai ke poin 5, akhirnya kita harus menuliskannya ke dalam notasi musik. Jadi notasi itu kan merupakan sarana untuk menuliskan gagasan dalam bentuk simbol-simbol yang dapat digunakan untuk mengkomunikasikan gagasan tersebut dari seseorang kepada orang lain. Kan kalau misalnya kita
saya nih membuat sebuah musik gitu di rumah gitu kan. Nah, sedangkan tim saya nih misalnya si pemain biolanya lagi nggak sama saya. Nah, itu kenapa saya harus menuliskan notasi musiknya. Jadi saat kita latihan bersama, si pemain biola terus si pemain piano ini bakalan tahu gitu nada-nada yang udah saya tuliskan ke dalam notasi gitu, not-notnya seperti apa. Nah, itu jadinya saat kita berlatih ya udah tinggal dimainin gitu. Nah, ini tujuannya ya. Jadi notasi juga merupakan sarana pendokumentasian tadi seperti yang saya sebutkan karya dalam sebuah bentuk tulisan. Dalam membuat lagu akan lebih baik jika pembuat lagu mempunyai kemampuan menuliskan gagasan musiknya dalam bentuk notasi. Hal itu akan membuat lagu yang dibuatnya dapat diolah dengan hasil yang lebih lengkap, utuh, dan optimal dengan pendayagunaan segenap kemampuan pembuat lagu. Jadi pendekatan yang dapat dilakukan jika seseorang pembuat lagu tidak memiliki kemampuan menuliskan notasi, ia dapat meminta orang lain yang memiliki kemampuan menuliskan notasi musik untuk menuliskan gagasan musik yang dimiliki. Salah satu notasi musik yang umum dan banyak digunakan dalam pembelajaran musik yaitu notasi musik yang muncul dan berkembang dari daerah Eropa dan dikenal sebagai notasi musik barat gitu. Jadinya sering juga gitu kan bisa ngebuat lagu, bisa ngebuat syair, bisa memainkan alat musik secara otodidak tapi tidak bisa menuliskannya ke dalam notasi musik. Nah, itu sah-sah aja kalau kita mau minta bantuan oleh ahli yang lebih mahir untuk menuliskan notasi musik gitu. Jadi nggak apa-apa begitu ya. Jadi itu kenapa tadi banyak sekali hal-hal yang harus kita siapin kalau kita mau membuat sebuah musik gitu, sebuah lagu khususnya tadi untuk yang anak-anak maupun yang dewasa gitu. Nah, itu ada pembedanya pasti ya. Jadi pasti ada pembedanya gitu. Selanjutnya kita ke struktur dan bentuk lagu. Di sini struktur itu memiliki motif. Jadi proses menyusun bagian-bagian musik menjadi karya lagu yang utuh dilakukan dengan berbagai teknik yang dipilih sesuai dengan kebutuhan. Yang pertama ada motif. Motif adalah unit atau kesatuan terkecil yang menjadi dasar struktur musik atau susunan elemen musik. Motif memiliki karakter tertentu yang berkaitan dengan elemen musik. Seperti apa? Seperti tinggi, rendah nada, dan ritme. Sebuah karya musik disusun dengan mengembangkan motif. Motif biasanya disebut sepanjang dua birama. Nah, itu ya. Terus kita juga membuat frase. Nah, penggalan kalimat musik. Kalau frase itu terdiri atas dua motif atau lebih yang dibuat berdasarkan motif awal dengan menggunakan teknik tertentu. Adapun teknik-tekniknya yaitu imitasi, jawaban, pengembangan, atau dengan kontras. Terus ada kalimat. Kalimat musik adalah rangkaian nada yang mempunyai makna utuh dan lengkap, disusun atas hubungan dua frase dengan diakhiri kadens yang sempurna. Nah, berikutnya ada bentuk lagu nih. Sebuah lagu memiliki bentuk-bentuk tertentu. Yang dimaksudkan yaitu bagian-bagian sebuah lagu, frase, dan kalimat lagu. Menentukan bentuk lagu didasarkan atas adanya kesamaan atau perbedaan antara bagian-bagian yang menyusun sebuah lagu, baik dari unsur ritme maupun tinggi rendah nadanya. Bagian awal menjadi dasar untuk menentukan apakah bagian lainnya sama ataukah berbeda dibandingkan dengan bagian awal tersebut. Gitu ya. Terus membuat lagu itu juga teman-teman bisa menentukan motif lagu. Terus yang diperhatikan nih unsur ritmis motifnya, karena dapat dilakukan dengan melakukan ketukan-ketukan sesuai dengan pola-pola ritmenya gitu. Terus ada mengembangkan frase lagu. Terus bisa menyusun kalimat lagu dan akhirnya membuat sebuah syair lagu ya. Jadi dia sebuah kesatuan ya. Kegiatan membuat lagu itu dilakukan dengan menentukan langkah-langkah persiapan yang dilanjutkan dengan menentukan motif lagu yang sudah dibuat. Selanjutnya dikembangkan lagi menjadi sebuah frase dengan menggunakan teknik yang sesuai dengan maksud lagu yang dibuat. Akhirnya frase dikembangkan
menjadi kalimat musik yang lengkap dan utuh. Penyusunan frase maksudnya menjadi kalimat musik didasarkan pada bentuk lagu yang dikehendaki. Kalimat musik itulah yang merupakan lagu gitu ya. Terus bagaimana dengan membuat aransemen sebuah musik? Jadi aransemen itu merupakan teknik menyusun dan mengatur nada-nada tambahan yang mengiringi suatu lagu. Dalam aransemen, nada-nada pokok pada lagu yang diiringi sering disebut sebagai melodi atau suara pertama. Nada-nada lainnya adalah pengiring dan dapat juga disebut sebagai suara 2, suara 3, bass, dan seterusnya. Aransemen ini dapat dilakukan untuk vokal maupun instrumentalia. Dalam melakukan aransemen, komposisi atau susunan alat musik dalam ensemble tersebut harus diperhatikan. Mengaransemen untuk ensemble trio tentu sangat berbeda dengan aransemen untuk orkestra, karena aransemen untuk band berbeda dengan aransemen musik sekolah. Dalam kegiatan belajar yang kali ini sedang kita diskusikan, ya, teman-teman harus berpikir tentang aransemen musik yang ada di sekolah. Tapi ya pada dasarnya sama gitu. Kalau di sekolah kan kita lebih ke ranah edukasi gitu ya. Jadi lagu-lagu yang kita ciptakan, lagu-lagu yang kita buat, lagu-lagu yang kita aransemen ini tujuannya adalah edukasi gitu. Nah, jadi yang pertama ada pemilihan lagu model. Terus ada di sini dalam mengaransemen ini, aransemen itu kalau orangnya disebutnya dengan arranger ya. Juga dapat membuat variasi pengurangan bagian-bagian lagu. Biasanya lagu yang diaransemen akan mempunyai bagian-bagian seperti intro, bagian utama lagu, interlude, dan coda. Setiap bagian tersebut dapat mempunyai perulangan-perulangan sesuai dengan variasi yang diinginkan oleh arranger. Dalam kaitan dengan pembelajaran, maka perlu dipertimbangkan untuk membatasi adanya perulangan bagian-bagian lagu sehingga hasil aransemen lagu tidak merupakan karya yang terlalu kompleks untuk dimainkan. Dengan mengetahui kemampuan anak, maka teman-teman bisa sebagai guru menjadi arranger yang dapat menentukan untuk pembuatan aransemen yang memiliki tingkat kompleksitas yang sesuai. Jadi kalau untuk anak-anak itu ya lebih simple ya. Misalnya kayak tadi head, shoulders, knees and toes, balik lagi ke kepala. Head, shoulders, knees and toes, tambahan. Eyes and ears and mouth and nose. Head, shoulders, knees and toes. Nah, itu pasti beda banget sama lagu-lagu yang dewasa gitu. Pasti bakalan berbeda gitu kan antara lagu yang anak-anak sama lagu yang dewasa gitu ya. Nah, itu kenapa tadi harus pemilihan lagu, pemilihan model ini yang sesuai gitu untuk anak-anak. Terus ada juga pemilihan alat musik nih. Pemilihan alat musik itu juga jangkauan nadanya harus yang sesuai untuk kemampuan anak-anak. Terus ada pola iramanya juga harus disesuaikan. Unsur iringan dan jenis alat musiknya ya, mau unsur melodis yang seperti udah kita bahas sebelumnya, ada recorder, pianika, belira, atau unsur harmonis, gitar, pianika, atau ritmis yang ada triangle, tamborin, bass, drum, tam-tam, dan lain-lain gitu. Jadi semuanya harus kita persiapkan gitu ya. Ada dasar-dasar aransemen. Yang pertama ada akor, terus ada progresi, terus ada kadens, ada teknik aransemen, nah ini juga teman-teman bisa perkaya lagi ya pengetahuan-pengetahuan tentang ini tuh dari membaca atau mencari sumber-sumber lain gitu, karena kan yang saya sampaikan ini hanya poin-poin inti gitu ya, poin-poin intinya aja gitu dari
bagaimana sih cara mengaransemen lagu gitu. Terus ada juga membuat aransemen musik untuk anak. Terus teman-teman harus menentukan lagu modelnya tadi, mengisi pola irama atau ritme yang seperti apa, terus mengisi akor dan progresi serta kadens yang bagaimana, terus menentukan bass, nada bass pada dasarnya sebagai paranada pokok akor yang digunakan itu mau yang seperti apa gitu ya. Terus mengisi filler yang bagaimana, terus membuat fill in yang seperti apa, terus membuat intro, mengisi obligato, membuat koda yang bagaimana. Nah itu harus teman-teman siapkanlah begitu. Ini pengetahuan ini ya, pengetahuan umum ya tentang bagaimana sih cara kita membuat sebuah karya musik. Walaupun nanti pada akhirnya di sekolah kita membuat musik-musik yang sederhana, tapi alangkah lebih baiknya jika teman-teman menguasai cara membuat notasi balok, terus menguasai juga teori-teori pendukung dari bagaimana sih cara kita membuat musik. Nah itu kan pasti jauh lebih maksimal ya. Jadi tidak hanya bisa mengajarkan anak praktik bermusik, misalnya tidak hanya bisa mengajari anak bernyanyi gitu, tapi teman-teman juga bisa membuat susunan paranada yang sesuai gitu. Terus bisa juga membuat notasi musik. Nah itu juga pasti akan memiliki nilai-nilai tersendiri gitu dari teman-teman yang akan ke lapangan. Jadi istilahnya nggak cuma bisa praktik tapi juga paham akan teori. Kan biasanya sering ya kayak gitu, ada yang bisa main alat musik tapi kalau nulisin not angkanya tuh bingung gitu. Biasa ada juga yang bisa nyanyi tapi nulisin not angkanya kurang mahir, atau bisa nyanyi tapi membentuk paranada atau menciptakan lagu itu biasanya nggak bisa. Nah itu kenapa biasanya kita temuin kalau nggak semua artis itu adalah pencipta lagu, tapi ada juga banyak juga artis-artis itu yang dia menciptakan dan dia juga yang nyanyiin gitu. Nah itu banyak juga. Jadi nggak melulu kayak cuma jadi penyanyi aja nih tapi nggak mau menciptakan, nggak selalu seperti itu. Tapi ada juga yang memang dia bisa nyiptain, dia juga bisa bermain alat musik gitu. Nah itu tadi sepintas tentang apa sih yang harus teman-teman siapin gitu sebagai calon pendidik atau yang sudah mengajar gitu, agar pembelajarannya lebih menarik, pembelajarannya lebih terinovasi gitu ya. Nah itulah tadi beberapa hal kita dalam membuat sebuah lagu gitu. Bagaimana kita mengaransemen sebuah lagu, khususnya untuk lagu anak-anak gitu ya. Nah di situ teman-teman bisa punya pandangan-pandangan baru mungkin, atau yang tadinya ternyata seperti ini nih caranya gitu. Ternyata ide itu penting ya, atau ternyata ini itu. Nah itu ya, jadi semuanya itu emang harus teman-teman ini gitu, teman-teman kuasain lah gitu. Jadinya gimana teman-teman bisa membuat sebuah alat musik segala macam gitu ya. Nah itu dia.